Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ujang Syarif Hidayat, MPD, akan menyampaikan kebijakan akreditasi BAN Sekolah Madrasah tahun 2020. Sejak pertengahan tahun 2018, BAN SM sudah melakukan inisiasi untuk melakukan reformasi dalam sistem akreditasi sekolah maupun madrasah. Ini penting dilakukan dalam rangka membuat arah baru dalam pelaksanaan akreditasi sekolah maupun madrasah. Yang pertama, yang menjadi reformasi adalah pertama, adanya instrumen akreditasi, di mana instrumen akreditasi yang lama itu ditemukan banyak sekali kelemahan-kelemahan, di antaranya adalah terlalu berorientasi kepada yang sifatnya administratif, sehingga tujuan daripada akreditasi, yakni untuk memotret mutu pendidikan, itu tidak terpotret dengan baik. Oleh karena itu, muncullah IASP tahun 2020 atau Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020. Yang pertama, dalam reformasi di tahun 2020 ini, BAN SM mengembangkan instrumen dengan menitikberatkan kepada 4 hal. Yang pertama adalah mutu lulusan. Yang kedua, menitikberatkan kepada proses pembelajarannya. Yang ketiga, menitikberatkan kepada mutu guru. Dan yang keempat, manajemen sekolah dan madrasah. Ini adalah tujuannya dalam rangka untuk mengalihkan yang asalnya berorientasi sebatas administratif, sekarang menjadi berorientasi kepada kinerja sekolah dan madrasah. IASP tahun 2020 sudah diuji cobakan selama 2 kali, yakni pertama di tahun 2019 diuji cobakan kepada 4 provinsi, yakni Sumatera Barat, kemudian Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan di tahun 2020 diuji cobakan di 34 provinsi di Indonesia. Berikutnya adalah IASP tahun 2020 dirancang dengan melibatkan berbagai pakar, berbagai ahli yang menguasai terhadap pelaksanaan akreditasi tentunya. Dan ini adalah ditujukan agar akreditasi sekolah semakin kesini semakin membaik dan mencapai harapan apa yang diinginkan. IASP tahun 2020 sudah disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh Mas Menteri dengan keputusan Menteri nomor 1005/P/2020 tentang kriteria perangkat dan akreditasi pendidikan dasar dan menengah. Sehingga dengan adanya keputusan Menteri tersebut, pelaksanaan akreditasi sudah dinyatakan legal dan sudah bisa dilaksanakan. Selanjutnya, kebijakan tahun 2020 dari BAN SM ini dimulai dengan melaksanakan akreditasi terhadap 5.000 sekolah sasaran. Dan yang kedua adalah melaksanakan rekrutmen asesor dengan menitikberatkan kepada uji kompetensi. Karena dalam pelaksanaan akreditasi, pengetahuan dan kemampuan tentang kompetensi daripada asesor itu sendiri itu sangat diutamakan. Sehingga asesor diharapkan bisa menjadi ujung tombak di dalam pelaksanaan akreditasi, dan akhirnya akreditasi mencapai keberhasilan, sehingga keberhasilan akreditasi juga ditentukan oleh integritas dan kompetensi dari asesor itu sendiri. Apabila instrumennya sudah canggih, tapi jika asesornya tidak memiliki kemampuan yang mumpuni, tidak memiliki integritas yang tinggi, maka akreditasi tidak akan berhasil dengan baik. Oleh karena itu, uji coba kompetensi untuk asesor ini sudah dilakukan dalam penyeleksi asesor kepada 9.966 orang asesor, dan dari sejumlah itu hanya 3.839 yang dinyatakan lulus dan mereka dinyatakan berhak mengikuti pelatihan asesor ataupun diklat asesor, yang ujungnya nanti akan ditugaskan melakukan visitasi dalam melakukan akreditasi sekolah. Sehingga dengan adanya asesor yang memiliki kompetensi
yang memiliki integritas sesuai dengan harapan, maka diharapkan wajah akreditasi akan lebih mendapat kepercayaan daripada semua stakeholder yang ada di Indonesia. Kebijakan berikut adalah adanya dashboard monitoring system, yakni yang secara otomatis memunculkan sekolah madrasah apakah memiliki kinerja naik, turun, atau bahkan tetap. Oleh karena itu, status akreditasi ini akan berlaku selama 5 tahun. Tetapi jika sekolah mengalami kinerja sekolahnya tetap, maka secara otomatis akan diperpanjang masa sertifikat akreditasinya. Kemudian akreditasi ulang itu akan terjadi apabila pertama ada permintaan dari sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, adanya laporan dari masyarakat yang terverifikasi bahwa sekolah tersebut mengalami penurunan kinerjanya. Dan yang ketiga adalah warning dari dashboard bahwa sekolah tersebut atau madrasah tersebut memiliki atau menunjukkan penurunan kinerja sekolahnya. Maka 3 hal itulah yang menyebabkan akreditasi bisa dilakukan pengulangan. Akan tetapi sekolah madrasah yang membaik, ya, itu dari nilai awal itu boleh mengajukan untuk reakreditasi atau akreditasi ulang setelah minimal 2 tahun semenjak akreditasi dilakukannya. Data informasi dari sistem monitoring ini itu diperoleh dari Dapodik, diperoleh juga dari EMIS, diperoleh juga dari rapot mutu, di mana rapot mutu ditentukan dan diperoleh dari asesmen nasional yang terdiri dari AKM, kemudian survei karakter, dan juga Sulingjar atau survei lingkungan pembelajaran. Oleh karena itu, ini merupakan informasi penting di dalam melakukan kegiatan akreditasi sekolah. Sehingga reorientasi itu memiliki peran fungsi daripada Ban SM untuk yang selanjutnya membangun kemitraan dengan stakeholder akreditasi yang ada di Indonesia. Dengan demikian, semakin hari diharapkan akreditasi semakin terpercaya kepada semua lapisan masyarakat, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya, asesor yang ada di dalamnya, semakin menjadi asesor yang memiliki integritas yang tinggi dan kompetensi yang mumpuni, yang tinggi, sehingga bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam akreditasi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.